Entah sejak kapan kata-kata itu melekat begitu dalam di hidupku. Kata-kata yang selalu mampu menyemangatiku. Dan memang begitulah. Matahari selalu tampak indah di mataku. Anakku. Kan ya. Ya, sini. Lomba. Monggo tindak, Bu. Sebentar ya sayang ya, kita nyiapin makanan dulu ya. Nah, sekarang dipakai tasnya. Yuk. Sebentar, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hidup harus dipandang dan dilalui dengan semangat positif. Penyesalan hanya ibarat benalu subur di pohon mangga yang terus menerus kering, merontokkan daun-daunnya yang terus menguning. Penyesalan hanya akan mati manakala inangnya telah kehabisan energi. Aku bukanlah inang yang begitu mudah membiarkan tubuhnya tercabik-cabik benalu, mengenyahkan penyesalan dalam hati. Satu-satunya cara memandang kehidupan menjadi penuh harapan. Nggak ikut masuk yuk? Oh, enggak. Nanti mau ada perlu. Oh, gimana? Cuma sebentar kok. Karena aku nanti nitip anakku ya. Oh iya, nggak apa-apa. Matur nuwun ya. Ya. Ya, bagus. Jadi gimana dok tadi hasilnya? Ya, dari pemeriksaan tadi semuanya bagus. Itu bisa dikatakan bahwa ibu dalam kondisi sehat. Apakah ibu ada keluhan lain? Tidak, alhamdulillah sehat. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku udah pulang. Oh iya. Ya wes ya yuk, tak duluan. Oh iya, turun ya Yu ya. Iya. Tadi di sekolah diajari sama apa sama Bu Guru? Gambar bendera. Gambar bendera. Coba lihat. Mana? Ya, sampai gambar ya.
Aku harus terus hidup untukku dan untuk anakku. Penduduk di sini tidak mengetahui kalau suamiku meninggal karena HIV dan AIDS. Kadang terbersih di hati dan pikiran saya untuk menceritakan semua ini. Tapi saya takut. Saya takut mendapat perlakuan yang lain dari masyarakat. Pengucilan, prasangka, dan entah apa lagi. Saya tak berani membayangkan. Bahkan sekedar untuk membayangkan. Piye yuk, pujitan anakku. Ora apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti habis penyuluhan, kita baru cek ya. Deg-degane. Wes, ayo toh, ora apa-apa, ayo. Narasumber ini luar biasa, dan saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Krisna. Terima kasih, Mas. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya seorang ibu rumah tangga. Kehidupan harus tetap berjalan. Ini bukan takdir dan kehendaknya. Hanya nokta kecil hitam dalam memaknai jalan kehidupan. Dalam situasi seperti ini, setiap orang harus melindungi diri dan bersikap jujur kepada orang-orang yang mereka cintai. Seperti matahari, ia bersinar bukan untuk menakuti, tapi untuk menerangi dan melindungi. Kenapa mereka mesti terinfeksi? Yogyakarta menggeliat. Harapan, cita-cita, dan bahkan mimpi bertebaran dalam rahim daerah istimewa ini. Pelajar dan mahasiswa memacu prestasi agar masa depan yang akan dilaluinya bisa terang benderang. Para petani dan buruh meneteskan keringat di atas hamparan bumi. Tukang-tukang becak tak pernah lelah mengayuh pedal. Perempuan-perempuan terus berkarya, memilih merawat rumah tangga atau mengaktualisasikan diri di ruang publik. Rasa tentram, nyaman, dan kebersamaan yang tetap menguat. Yogyakarta masih bisa diharapkan sebagai kota budaya yang melindungi seluruh entitas sosial dengan seluruh keragamannya. Meski begitu, tidak selalu bagi perempuan bisa mendapatkan semuanya, termasuk untuk bisa terbebas dari segala gangguan atas kesehatannya. Saya Krisna, saya seorang ibu rumah tangga dari beberapa anak. Saya terinfeksi dari almarhum suami saya. Beliaunya sudah meninggal. Pada saat itu saya opnam beberapa kali karena memang pada saat opnam itu penyakit saya
tidak ketemu. Kemudian saya memang disarankan untuk melakukan VCT. Dari hasil itu memang saya positif. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini anak-anak saya negatif semua. Krishna Nyi Blorong menjadi penanda penting bagi para aktivis penanggulangan HIV di Yogyakarta. Ia kehilangan kesempatan untuk bisa hidup sehat tanpa terinfeksi HIV. Krishna Nyi Blorong bukan fenomena, tetapi fakta dari terus meningkatnya angka kasus HIV di kalangan perempuan ibu rumah tangga di Yogyakarta. Jadi berdasarkan data per Maret 2012 itu ada 1686. Ternyata ibu rumah tangga itu ada data 150. Nah, kalau kita lihat dengan data ibu rumah tangga yang 150 ini, yang jelas kita mempunyai kepentingan terhadap program upaya-upaya pencegahan untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS. Diperkirakan angka kasus ini akan terus meningkat. Banyak pihak mempertanyakan dan sebagiannya mengatakan KPA Daerah Istimewa Yogyakarta terlambat merespons penularan HIV di kalangan perempuan rumah tangga. Sebab agenda penanggulangan HIV hanya fokus pada kelompok yang selalu disebut beresiko tinggi. Misalnya pekerja seks, waria, gay, dan pengguna narkoba dengan jarum suntik. Sementara perempuan dalam rumah tangga tidak dianggap beresiko tinggi. Meskipun berada di wilayah publik atau punya jabatan yang bagus di wilayah publik, tetapi ketika kembali ke rumah, kembali bersama pasangannya, perempuan seringkali menjadi orang yang sangat powerless dalam konteks seksual. Perempuan tidak bisa memilih sendiri alat kontrasepsinya, karena itu dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh pasangannya. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan perempuan menjadi sangat rentan terhadap HIV dan AIDS. IPI melihat infeksi HIV di perempuan rumah tangga harus mendapatkan perhatian serius. Sebab akan semakin banyak hak perempuan yang terabaikan, diasingkan, dikucilkan, dan tentu saja mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal perempuan-perempuan itu tidak tahu apa-apa, terutama mereka yang tertular dari suaminya. Kalau dampak ke ibu sama, hak sosialisasi juga terlanggar, kemudian hak aktualisasi diri juga terlanggar. Karena dengan adanya kasus ini, jadi si ibu nggak bisa ikut pertemuan RT, nggak bisa berkumpulan dengan ibu-ibu yang lain, nggak bisa berbelanja di warung sebelah, atau pas dia berjualan nggak ada yang mau beli di tempat dia, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat mengganggu. Tetapi KPA sendiri melihat bukan soal terlambat atau tidak terlambat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan perempuan rumah tangga, melainkan soal perkembangan kasus semata-mata. Itu nggak benar bahwa ibu rumah tangga itu adalah perjalanan waktu ke waktu. Jadi mulai tahun 2010 itu angka heteroseks naik dibandingkan dengan penasu. Laki-laki dia tidak melindungi dirinya, pakai kondom lah. Itu adalah satu-satunya alat untuk supaya tidak terinfeksi. Jadi inilah sebetulnya yang membuat hambatan budaya ketidakterbukaan dengan pasangan istrinya. Inilah perilaku-perilaku yang seperti ini yang mengakibatkan ibu-ibu rumah tangga sekarang semakin lama semakin banyak.
Persoalannya memang bukan sedang mencari siapa yang salah, mencari kambing hitam, bukan. Sebuah pilihan tindakan yang sama sekali tidak memiliki makna apapun bagi proses penanggulangan HIV dan AIDS. Ketimbang berkutat pada situasi yang tidak produktif, BKKBN secara pragmatis menawarkan jalan keluar bagi persoalan meningkatnya kasus HIV di kalangan perempuan rumah tangga. HIV/AIDS ini juga merupakan salah satu program yang ada di BKKBN, yaitu untuk pencegahan HIV/AIDS. Nah, berkaitan dengan masalah HIV/AIDS, program yang ada di BKKBN ini adalah dengan program kondom, ya, melalui program kondom biasa disebut dengan program kondom dual protection. Kasus HIV/AIDS itu makin lama juga makin bertambah, dan salah satu di antaranya adalah menyasar pada ibu-ibu rumah tangga. Selain dengan kondom dual protection, juga ada kegiatan melayani pap smear maupun IVA. Nah, sinergitas program keluarga berencana dengan program HIV ini sangat begitu erat, sehingga kami mengharapkan ini bisa disosialisasikan juga ke semua kalangan, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga. Pertanyaannya, cukupkah persoalan HIV dan AIDS di kalangan ibu rumah tangga didekati dengan program ketika akar persoalannya berurat berakar dalam konstruksi sosial mengenai perempuan dan laki-laki? Ada ketidakadilan gender yang membingkai kehidupan perempuan di kalangan rumah tangga. Ada sistem nilai yang melemahkan posisi perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki suaminya. Termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Memang kekerasan terhadap perempuan yang begitu itu banyak faktor. Salah satu di antaranya yang paling besar itu memang berlatar belakang masalah ekonomi, ya, sebenarnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain itu menjadi penyebab. Nah, untuk penularan kasus HIV ini saya kira juga bisa saja terjadi karena akibat kekerasan seksual. Kesetaraan gender adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan melindungi dari penyakit HIV dan AIDS. Kini pekerjaan berat di masa mendatang menanti. Kita dituntut untuk merumuskan kembali akar persoalan yang membelit perempuan di kalangan rumah tangga, sehingga mereka menjadi rentan dan berisiko tinggi terinfeksi HIV. Kalau di program HIV itu semata HIV, salah satu bentuk programnya adalah PMTCT, Prevention Mother to Child Transmission. Nah, jika dilihat dari perspektif gender, maka PMTCT ini harus berubah menjadi PPTCT. Bukan hanya mother, tapi parent. Artinya pencegahan penularan dari orang tua ke anak. Kalau memaknai itu orang tua, maka harus ada laki-laki dan ada perempuan. Program HIV dilihat dari perspektif gender ke sana arah. Program terdekat yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa masuk ke dalam relasi seksual suami dan istri sejauh ini adalah program KB. Jika kita masukkan perspektif gender dalam konteks HIV/AIDS, maka makna kondom tidak hanya double protection, mencegah kehamilan dan IMS atau HIV/AIDS, tapi juga ada fungsi tambahan, yaitu bagaimana menyeimbangkan relasi hubungan seksual antara suami dan istri.
ada sungai yang mengalir, tak begitu deras, tak begitu deras.